Berikut adalah tutorial cara mengerjakan kuis hari ini. Silahkan kalian buka link soal yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Setelah link soal terbuka, kalian baca petunjuk dari soal yang Ibu berikan. Soal hari ini yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Soal yang pertama yaitu tentang rantai makanan. Petunjuknya adalah tempatkan gambar di bawah sesuai kedudukannya dalam rantai makanan dengan cara menarik gambar tersebut. Setelah itu hubungkan kedudukannya dengan fungsinya. Nah, cara pertama itu kalian amati dulu. Di sini ada rantai makanan yang Ibu baru tulis yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan dekomposer. Tugas kalian adalah menempatkan makhluk hidup yang Ibu tampilkan gambarnya di bagian bawahnya itu sesuai dengan urutan-urutannya. Misalnya, produsen. Siapa yang menduduki posisi sebagai produsen? Misalnya kalian jawab dia adalah belalang. Maka silahkan kalian tempatkan gambar belalang di bagian tulisan, di bagian atas dari tulisan produsen. Lalu konsumen 1, misalnya kalian memilih jamur sebagai konsumen 1, maka tempatkan gambarnya seperti itu. Lalu konsumen 2, misalnya kalian pilih dia kata, tempatkan seperti itu. Lalu konsumen 3, misalnya kalian pilih dia adalah rumput, maka tempatkan dia rumput di posisi konsumen 3. Lalu ular, misalnya kalian pilih dia sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak, maka kalian tempatkan dia posisinya. Waktu kalian menempatkan itu mungkin kalian harus hati-hati menempatkannya, karena dia bisa kembali balik seperti ini. Jadi posisikan dia dengan tepat. Nah, setelah dia posisinya tepat, kalian lanjutkan posisi dekomposer, misalnya kalian pilih dia burung elang. Kalian tempatkan gambarnya seperti ini. Tuh, setelah selesai, kalian lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih tentang rantai makanan. Di sini petunjuknya adalah hubungkan makan dan dimakan antara produsen dan konsumen. Nah, misalnya produsen, apa tugas dari produsen? Misalnya kalian pilih produsen itu sebagai pemakan konsumen 1. Maka kalian tinggal tarik garis produsen pemakan konsumen 1. Lalu konsumen 1, apa tugas dari konsumen 1? Misalnya kalian jawab dia sebagai pemakan produsen. Maka tinggal kalian tarik garisnya. Lalu konsumen 2, apa tugas dari konsumen 2? Misalnya kalian bilang dia pengurai konsumen 4 atau final setelah mati. Kalian tarik garisnya. Lalu konsumen 3, misalnya kalian anggap dia sebagai pemakan konsumen 2, maka kalian tarik garisnya. Lalu konsumen 4, dia adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri misalnya, kalian tarik garisnya. Lalu dekomposer, kalian juga misalnya tarik garisnya. Gitu. Sudah? Setelah selesai, kalian lanjut ke soal berikutnya. Soal yang paling bawah itu adalah perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Pilihlah jawaban yang sesuai. Nah, misalnya di sini ada 5 soal. Soal nomor 1, manakah produsen? Cara menjawabnya, klik kotak di bawahnya, nanti ada pilihan jawaban. Misalnya, yang berperan sebagai produsen, kalian jawab ulat, kalian pilih ulat, nanti muncul pilihan kalian. Lalu yang nomor 2, manakah konsumen primer? Misalnya konsumen primer itu adalah tikus, kalian pilih tikus, nanti muncul jawabannya. Lalu, manakah konsumen sekunder? Misalnya jawabannya ular, pilih ular. Lalu, mana konsumen tersier? Konsumen tersier adalah misalnya kata, kalian pilih kata. Lalu, mana konsumen final? Misalnya kalian jawab elang, pilih elang. Lalu, apa kedudukan kata? Misalnya sebagai produsen, kalian pilih produsen. Nah, sebelumnya, konsumen primer itu sama dengan konsumen 1, lalu konsumen sekunder sama dengan konsumen 2, konsumen tersier sama dengan konsumen 3, dan konsumen final ini adalah konsumen 4 atau konsumen tertinggi. Nah, setelah kalian selesai menjawab soal, lalu kalian klik tulisan finish. Nah, setelah tanda finish selesai, ini kalian diminta untuk menulis nama. Jadi, di kotak ini masukkan nama lengkap kalian. Misalnya namanya Ayu Made Ayu. Ingat ya, nama lengkap. Lalu disertai nomor absen. Jadi kurung nomor absen. Misalnya kalian nomor absen 33. Tutup, lalu send. Setelah kalian send, nanti akan ada muncul peringatan seperti ini. Your answers have been sent to your teacher. Good luck. Jadi artinya jawabanmu telah terkirim ke gurumu. Kerja bagus. Jadi, oke.
lalu akan ada skor di sini di bagian atasnya. Akan ada skor. Misalnya skor kalian benar semua, maka kalian akan dapat nilai 100 begitu. Setelah itu kalian screenshot skornya, kalian pakai dokumentasi pribadi. Nanti tidak usah kalian kirim lagi screenshotnya di grup WhatsApp karena nilainya sudah masuk di komputer Ibu. Sekian tutorial hari ini.